jauh dari yang seksi, dari yang dunia berkaitan malam. sama. Nah, Temanya adalah pemikat dunia malam. Pastinya pemikat-pemikat dunia malam itu banyak banget elemennya. iya dong. Yang suka keluar malam atau suka menikmati yang ada di malam-malam hari, boleh nge-tweet ke Di @latenight_ttv atau yang pengen nonton langsung bisa di tiketing @transtv.co.id atau SMS ke 0819 0819 9976. Musiknya kan seksi, jadi pembawaannya harus seksi. kalau pemikat dunia malam ada dancer, ada karaoke, ada juga Kok ke aku nunjuknya? ada tempat diskotik, ada tempat Enggak, udah gak karaoke lagi. Sekarang dia ganti. Enggak. Refleksi. masih karaoke ke orang tadi. Oke, langsung aja silakan. Apaan sih? Jangan dengarkan di saat Raffi mulai membocorkan hal-hal yang Orang perlu tadi bocor. saya ke tempat ini. Apa? Saya tadi ke tempat karaoke, tapi karaoke yang Ya kan keluarga. nggak ketemu teman, nggak ketemu suami aku. Iya emang enggak. Ya, yang jelas kalau Ada juga ngomongin DJ, dunia malam DJ. tuh, aduh, DJ. Ke depan lu dong, DJ, cantik banget. Kalau dunia malam kalau nggak ada DJ nggak seru ya. Siapa namanya si siapa? DJ-nya? Tengku Dewi. Tengku Dewi. Dewi. Kalau yang ini namanya siapa? Cecil. 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 Sari. Anis. Tapi kalau dancer tuh, gerakannya tuh Nih. heboh ya. Pastinya masih banyak bintang tamu yang mau dihadirkan di tema kita pemikat dunia malam. Mau lihat? Ini dia cuplikannya. Late Night Show. Bagi penikmat gemerlap malam pasti tidak asing lagi dengan striptease dance. Wanita cantik yang melenggokkan tubuhnya di atas meja dengan tiang yang menjulang di tengahnya. Melakukan tarian dengan aneka gaya yang pastinya mengundang unsur sensualitas dari gerakan tubuh si penari. Kekhasan dari tarian ini adalah kostum yang ekstra mini. Hal ini membuat para kaum Adam tak dapat melepaskan pandangannya dari si penari. Dan inilah bahasan Late Night Show malam ini. Nah, lihat kan? Kalau tadi di liputannya ada yang unik. Dancernya bukan dancer DBD. Dancernya bukan dancer biasa. Karena di tengahnya ada tiang. Emang kalau kalian kan dance yang energik. Ya, Tapi kalian pernah nggak sih dance yang striptease? erotis. Atau yang erotis? Yang ya kan kalau dancer seksi kan pakai suara bener nggak apa-ngapain gitu aja biar mungkin Belum pernah. Ada temen nggak yang memang udah punya pengalaman di situ? Ada ya. Kalau teman-teman ada. emang gerakannya beda ya, koreografinya juga beda gitu. Kalau dancer yang ini setahu saya yang gitu Ya, kan. ini temennya bukan nih, yang dua ini dia temennya. Oh ini. Ini dancer yang energi apa ya? Ini namanya siapa? Energi. Cynthia. Dan Teli. Teli. Ya. Bukan. Teli. Heli. Boleh duduk ya, boleh duduk ya. Boleh, Sama boleh, Mbak boleh. DJ. DJ Tengku Iya. Dewi, semuanya boleh duduk ya, silakan. Oke. Jadi Nah, itu ini duduk. adalah bintang tamu kita yang wanita-wanita yang mungkin dengan profesinya. Betul, tapi walaupun energi kan memang dance itu berbau keseksian ya. Jadi resiko untuk digodain, resiko dicolek-colek juga banyak nih. Boleh kita tanya sama dua temennya nih, pernah nggak digangguin? Padahal ngedance-nya sebenarnya energik gitu. Gangguin pasti pernah sih pastinya. Paling parah digangguin gimana? Kalau aku personally nggak pernah yang sampai ditarik-tarik gitu, nggak pernah. Cuma kalau Cynthia gimana? Kalau aku sih yang terburuk kalau sampai kontak fisik emang alhamdulillah belum pernah terjadi, tapi pernah kayak turun stage tiba-tiba kan ada kerumunan kanan kiri, terus yang kayak tiba-tiba misalnya aku kayak kamu semalam berapa? Oh, ditawar gitu ya? Kan, ya tapi maksudnya aku udah jalan aja terus, nggak mau nengok, nggak mau nanggepin apa karena ya nggak gitu, jadi aku terus aja jalan. Gitu. Oke. Sudah yang bertiga katanya mau dance lagi ya? Iya, ada Saya satu lagi. mau dance lagi, nanti mau siap-siap. Iya. Oke, tepuk tangan buat Thank Sari, you, buat Cecil.
dance itu Di mana? Di tempat-tempat yang iya. Dance apa sih kalian tuh dance striptease gitu pernah? Enggak sih, kalau striptease nggak dance-nya pernah. kayak tadi, cuman emang di tempat yang agak remang-remang gitu nggak? Enggak juga. Enggak juga, jadi kita tuh sebenarnya setiap minggu juga pasti ada train kan. Jadi dibilang sexy dancer sih bukan, karena kita nari full of teknik Koreografi. gitu. Based on koreografinya tuh yang sudah dikemas sedemikian rupa. Coba sedikit-sedikit berdua, ada gerakan nggak sedikit? Boleh ya, boleh kali. Jadi kita tahu nih ya, bedanya dance yang Sedikit berdua. Boleh berdua. Iya. Oke. 1, 2, 3, go. memang auranya dancer beda kali ya, walaupun nggak terlalu erotis atau nggak terlalu seksi atau bukan sexy dancer, tapi udah bawaannya udah seksi. Kalau DJ kalau lagi di atas cincin gitu pakai joget juga nggak? Coba. Ini gimana? Kalau lagi DJ lagi DJ. Kadang-kadang kalau memang musiknya Coba musik dulu lagi DJ. boleh nggak kalau lagi asik banget gimana kita bikin nge-DJ? Oke, everybody to the house. Yang di sana, ayo naik. Silakan kembali lagi ke tempatnya DJ. Itu tadi gaya mereka. Tapi kalau mereka ini kan mungkin ini Yang malam yang bisa. ini juga ada nih kalangan dari artis nih yang memang dia juga senang banget joget. Dan seksi banget. Ya, kita Dia nggak undang sendiri. Ini dia Baby Z dan juga ada penari striptease. Kita kasih nama samaran nanti. Kalau penari striptease nama samarannya Tia. jangan dong, jangan. Oh Tia sih, jangan. Yang lebih internasional. Akila. Dwi. Anak gue itu Akila siapa? anak gue itu. Oh, anak kamu Akila, ya ampun maaf. Ya udah. Kasih aja namanya Dwi dulu ya. Dwi. Baby Z dan Dwi. Oke, baiklah silakan. Nafi, tolong Baby Z sama Mbak Dwi jangan terlalu lama disuruh ngedance ini. Takutnya krunya sama Bajai nggak ada yang mau pulang. Mau tidur di studio malam hari ini. Oh, nama samaran aja, nama samarannya. Itu nama samaran. Iya, nama samarannya kalau Dwi kurang mau Zen namanya. Kan iya, Zen kali ya. Zen. Apa Zen? Kayak nama cowok kalau Zen. Iya, harus nama perempuan. Nah, namain aja Spion. Spion. Jangan. Mbak Ana. Mbak Ana ini memang maaf nih kerjaannya pernah menari striptease gitu. Iya, pernah. Sampai sekarang masih. Masih berjalan. Nomor telepon berapa, Mbak? Kalau ada job main sinetron, saya ajak main sinetron. Pikiran masih jelek. Udah berapa lama, Mbak? Ana 3 tahun. 3 tahun. Mana? Pertama kali jadi penari striptease ikut teman atau Ada emang? castingnya apa gimana? Iya. Pertama sih ikut temen, diajak sama temen, terus pas nyobain enak, duitnya juga kenceng. Berapa itu DJ kalau sekali nari? Duitnya kencang. Sekali nari kita 1 juta, itu 1 juta, tapi belum ada sama saweran-saweran ya. Kalau saweran itu Kalau saweran ini? Oh, saweran tuh kalau misalnya lagi nari. Sebentar ya. Narinya 1 juta. Anda wawancaranya bisa nggak matanya ngeliat ke muka? Ya ini saya lihat muka. Orang. Saya lihat mukanya. Saya lihat mukanya. Emosi ya. Jadi saat sekali nari striptease 1 juta, tambah saweran bisa jadi 3 juta mungkin? lebih Bisa 5 juta? 5 juta. Bisa 5 juta sekali nari. Baby Z. Kalau Baby Z kan punya
penyanyi dangdut. Ya, tapi kan seksi juga dan banyak yang disawer juga ya kadang-kadang. Kadang-kadang. Ngomongin kita karena tadi Mbak Ana udah ngomongin harga, boleh masuk sedikit kali ngomongin harga. Kalau nyanyi nih off air. Ya. Udah ngomongin berapa nih Baby Z? Jujur aja. Ya jujur aja. Maybe sekarang dari 30 sampai 40 juta. Wih, 30 sampai 40 juta. Itu bayar, itu cash atau ngangsur tuh yang bayar? Kalau tergantung luar kota 30 sampai 40, kalau dalam kota 20 sampai 30 lah. Tuh, dalam kota aja bisa Itu belum 20 bisa, juta. belum pakai saweran ya. Kalau dangdut kan suka ada tuh yang nyawer. Iya, Itu tapi berapa kan, lagu bisa 10 atau 5? Iya, satu event biasanya 6 sampai 7 lagu sih. 6 sampai 7 lagu kalau dalam kota 20 juta ya. Kalau dalam kota 20. Oh, di luar Nyanyi kota? dangdut sama kalau kita kan tarafnya udah kayak bintang tamu, guest star gitu ya. Kalau mungkin zaman dulunya Baby panggung-panggung yang penyanyi-penyanyi kondangan, iya suka disawer. Tapi kalau sekarang eventnya lebih hype, jadi nggak ada sih saweran. Nggak ada ya. Karena Segitu memang juga udah oke kok. Iya. Kan Baby kan menyanyi dangdut. Tapi sering juga Baby pernah nyanyi di klub-klub hiburan malam gitu. Pernah juga ya? Itu ya kadang kan ada setiap tempat klub gitu, mereka misalnya ada anniversary apa ya, kayak Ulang tahun. pasti undang artis, mintanya siapa yang nyanyi. Tapi kalau untuk reguler enggak, jadi kita tergantung event aja di Bintang mana tamu, tergantung ada acara apa gitu. Oh. Kalau Mbak DJ, kalau boleh tahu nih, sekali perform itu berapa? Rate-nya? Kayak aku nggak bisa ngomong di sini, soalnya kan yang ngurusin kan manajer. Oh. Iya, jadi dari Mirip Cinta Laura ya, Kenapa Anda bisa mau undang? mau undang, bapak mau undang nggak? Oh ya boleh. Bapak kepo deh. Dari berapa sampai berapa? Range-nya misalnya dari 10 sampai 20 atau dari 10 sampai 30 gitu. Ada deh 2 digit yang pasti. Tapi gini, kalau bisa itu Iya. 2 digit, berarti bukan single digit ya. Iya. Tapi kalau kayak kamu DJ, kamu lebih senang main di acara yang buat umum atau pernah juga diundang di private, misalnya private party di pulau atau di mana, di tempat yang memang private banget. Nah kebetulan bukannya membanggakan, tapi dari manajemen aku sendiri itu sangat selektif untuk pemilihan kayak event gitu-gitu. Biasanya mereka lebih milih event yang benar-benar untuk mengarah kayak digangguin atau hal-hal negatif. Alhamdulillah sampai sekarang sih oke-oke aja. dihindari Jadi ya. kamu lebih pilih acara-acara yang memang buat umum. Yang publik ya, jadi Iya. sunatan Di gitu ya. klub, Kok sunatan? Sorry dong, Kak Okan bukan gadis malam. Tapi kalau ini yang berdua nih, siapa tadi? Aku lupa namanya. Cynthia Teli. Cynthia sama Teli. Sama Rahmat. Teli. Cynthia sama Teli kan kalian dance ya. Kalian kalau dance gitu pernah nggak mau nyoba gitu? Aku pengen nyobain ke sini. Kali aja duitnya lebih banyak. Mungkin nggak nyampe polos semua kali ya, tapi ya coba-coba seksi gitu. Kalau aku pribadi nggak kepikiran juga nggak kepikiran karena pertama aku memang tertarik dengan tingkat kesulitan koreografi karena emang dari dulu kenapa aku ngedance itu karena aku suka tentang genre yang aku pilih sekarang gitu. Jadi ketertarikan itu karena koreografi dan segala macam tekniknya gitu. Jadi bukan aku bilang itu seksi dancer nggak ada teknik. Aku juga pernah lihat seksi dancer yang dari luar negeri dia datang ke Indonesia itu bahkan teknik mereka lebih bagus gitu. Full power ya? Bukan full power tapi attitude pembawaan dan pembawaannya. fleksibilitasnya tuh tinggi banget. Nah tapi aku emang Maunya di sana, di energi. ya yang lebih Kalau ada koreo yang susah gimana sih? Boleh sedikit yang tunjukin yang susah. Ajarin Ayu Dewi nih, Ayu Dewi. Tolongin ajarin dong. Dia biar bisa. Ajarin. Kamu juga kalau mau ngajarin boleh. Saya nggak masalah, tapi habis belajar sama Mbak, saya terbelajar sama Mbak Ana ya. Iya. bisa. Coba. Ini Kita tuh paling nggak bisa ngafalin loh kalau dan kan mesti ngafalin gerakannya. Ini yang buat pemula aja tingkat kesulitannya. Jangan buat mula, buat mama ada nggak? Oke. One, Lagu ini ya? 2, 3, go. Pelan-pelan dulu. Lagi, one, go. Iya. Bisa. Tepuk tangan dong. Lagi dong. Itu masih gampang. Tadi. 1, 2, 5, 6, 7, 8. Oke. gitu keren. Itu kan dancer yang energik ya. Mbak Ana boleh naik Kalau Mbak Ana sedikit aja. Striptease yang banyak. Bukan soal itunya tapi kan
karyanya dia yang harga. Kita mau Jangan yang vulgar, Mbak, tapi yang kira-kira standar. Joget aku tembak lebur. Nah, itu. Boleh banget nih, Mas. Tapi kalau kita lihat dari semua mbak-mbak yang di sini mungkin yang resikonya paling tinggi adalah Bana ya, resiko digangguin, resiko diisengin. Pernah melakukan kayak pelecehan seksual gitu nggak, Pak? Langsung ada orang yang ya kalau lihat dari striptis apalagi Mafri kok ada yang udah lagi mabok. Iya. Kamu sini sama aku langsung gitu. Bentar, biasanya orang kalau nanya cuma pakai kata-kata ya. Ini pakai gerakan kok pasti banget ya Anda ya? Kan Pak, dia kan gua aktor dulunya waktu kecil. Kalau kayak gitu sih udah biasa ya. Tapi Namanya juga kamu gimana? Kamu tampar atau Mas nanti dulu Mas? tergantung kalau saweran dia kenceng boleh. Kan gue tanya, Bang gimana kalau dia gangguin? Tampar atau gimana? Oh enggak, kira gue ngomong baik-baik. Oh ternyata kalau sawerannya kenceng nggak apa-apa. Iya. Benar. Tapi Bana nih kalau gitu cuman khusus tampil di klub tertentu atau bisa kayak ada acara-acara diundang juga? Kalau ke rumah gitu pernah acara private gitu Mbak? Ya tergantung bayaran ya. Kalau misalnya itu di luar kerjaan, kalau misalnya kita di luar kerjaan boleh gitu. Oh, di luar kerjaan? Tapi kalau misalnya kita lagi jam kerja nggak bisa dibawa-bawa. Raffi jangan tanya-tanya di rumah, ntar diketok lagi. Berarti kalau lagi kerja, maksudnya kalau ada orang minta nomor telepon gitu, selesainya kerja baru kalau misalnya kamu suka atau ada suka sama suka boleh gitu ya? Iya. Oh, berarti sekarang ngomongin waktu nih, Senin sampai Jumat atau sampai setiap hari Mbak? Jadi profesinya itu apa? Siang profesinya beda lagi kalau Mbak Ana? Kalau aku siang sih nggak istirahat ya, soalnya Dia kan tidur itu pastilah, kan istirahat. malamnya goyang melulu pasti. Itu kan sampai pagi, soalnya kan sampai Iya. jam 4 gitu kan. Oh mesti kuat juga Kalau ya, sama itu juga kali ya? udah enak ya, duitnya kan juga udah kenceng, ngapain Iya dibawa? lah, Kerja. Kalau baby, coba baby. Kalau baby Z kan dangdut, kalau bisa nyanyi, coba kasih lagu. Goyangnya nyanyi. gimana, Baby Terus kalau Z? baby Z, kalau lagi goyang acara, kita sambut baby Z. Aduh. Goyang bu, Goyang, oke goyang. Oh ini goyang. oh goyangnya baby bisa gini. Pegel ya, pegel ya. Oh. Bisa pak, goyang lagi. Yo. Ternyata goyang dangdut dipakai lagu disco bisa juga ya. Apa kak? Ternyata lo Coba. Oke. Oh iya. Nah, goyang dangdut tuh enak Seksi ya. juga. Iya, seksi Mau juga. musiknya apa? Mau seksi dan atau bukan emang cewek? Jadi memang itu dia. Yang bisa memikat dunia malam itu ada tari-tarian, ada nyanyi, ada tarian juga. Tapi kayaknya ada yang kurang deh. Kalau ngomongin dunia malam, DJ, udah tari-tarian udah. ada. Bro, tok dulu dong. Oh. Gitu, yang kayak di film-film. Ah, gue mah gak pernah minum biasa. Gue mah air putih di mana-mana biasanya. Ya makanya di film-film mana dong? Ini bentar. Nih kalau nggak salah perlu kalian khusus. Ngapain sih, Boyu? Janganlah, miras. Itu tidak ada gunanya. Botol. Nih kalau dunia malam nih suka ada ini botol sirup ya, karena memang kita tidak mengajarkan untuk mengkonsumsi miras. Cuman emang kalau dunia malam tuh nggak jauh juga dari yang botol-botol atraksinya yang mau kita angkat. Saya emang kalau megang botol begini. Iya. Kalau orang kan set bartender gitu-gitu kan. Iya. Oh, Bu Ayu di rumahnya kesel sama suaminya petang. Dari mana lo? Oke. Tapi yang kita mau bahas di Late Night Show selain
apa yang dikenal oleh masyarakat, tapi ibaratnya kan sexy dancer tuh harus punya kekuatan, harus punya koreo. Begitupun lah Mbak Ana, DJ dan juga yang lainnya. Baby Z juga kan kalau misalnya gerak harus dipikirin. Iya dong. Bartender juga harus pakai latihan karena kan dia semacam akrobat. Akrobasi kayak gimana? Kita lihat, oke? Habis yang satu ini tetap di Late Night Show. Kalau ngelihat, Kalau cowok kamu, kalau cewek-cewek aku lah. oke, ini ceritanya strawberry, sirup ya, sirup strawberry campur kelapa, gitu ya Mas? Iya. Wow, ini non alkohol ya? Non alkohol. Non alkohol, jadi memang ternyata bartender tuh nggak cuman berkutat di sekitar alkohol aja ya. Mas, kalau misalnya mau tanya, apa aja sih yang dibutuhkan seorang bartender biar bisa tampil atau dipekerjakan di tempat-tempat yang famous gitu? Paling Sambil perform boleh Mas? paling sih dia lebih ke entertainnya aja paling kalau untuk bartender paling sama harus tahu basic kayak juggling ya. Oke, ini nggak takut pecah ya botolnya? Enggak. Oke, silakan Mas, hajar. Oh, tapi dia sirkus deh sebenarnya. Awas Mas, jambulnya ntar kebakar Mas. Ih, keren nih pakai. Jadi kebakar, topinya hilang Mas. Oh, nyari maling kali. Oh, pelari. Ketimpa apinya baru tahu loh. Api yang Mas. Mas, kita mau ngobrol-ngobrol ya. Tapi selain panas ya? Ada atraksi lain nggak Mas? Kita mau di sini aja. Paling dia nyembur paling. Nyembur? Nyembur. Oh boleh silakan. Ada atraksi lain Mas. Coba nyembur. Dia mau nyembur. Ada Mbak Dukung. Ini kayaknya Masnya sirkus deh. Terus banyak banget kebiasaan. Kalau kita minum air putih, dia minum spiritus kayaknya. Berarti Mas, nyemburnya kemana Mas? Cembur aja ke tempat orang. Lagi sekali lagi Mas. Mana bisnya mana? Uang tipnya mana? Waduh, uang tipnya mana? Bartender Lexi. Kalau dunia malam Itu malah kebakar tadi, kebakaran tuh. Biasa latihan. Udah biasa latihan. terus latihan ya, oke. Ada yang berani? Ada yang berani? Ada. Berani. Berani. Ya. Oke, Berani nggak? itu jadi bermain dengan api ya kalau bartender Lexi ya. Ayo berani tuh. jagoannya. Ayo berani, maju. Udah main. Berani nggak? Lagi Ada dong, yang lagi berani dong. langsung. Mas Lexi mau nunjukin lagi. Mas Habib mau main nggak? Latihan, coba belajar. Belajar aja, belajar kayak. Basic. Kalau mau. Tangkapnya pakai bibir. Agak. Nggak ada api. Oh, asik. Yang lihai dong. Tangkap Mas. Atau mau pencekan juga bisa. Kalau 3 bisa? Bisa. Coba bartender Lexi. Coba belajar. Ada yang mau? Ada yang ada? Mau belajar coba. Oke. Langsung main bakar-bakar aja. Actually, I hate this.
Dewi mau minumannya coba nggak? Enak minumannya? Iya, strawberry milkshake ya? Apa gitu mas? Mau coba mau? Jadi ini bukan alkohol ya, sembari bajai belajar. Ini apa? Coklat? Milkshake. Oh milkshake. Ini milkshake asik. Milkshake gimana? Waduh. Dibikinin milkshake. Ada bisa? Coba deh. Bisa minum ya? Mas, siap. Ini pakai api nggak? Nggak usah pakai api. Coba. Ntar lo pulang tinggal rambut lagi. Widih, widih. Melge, weh. Apaan? Esa. Aden ternyata bisa ya, Aden ya. Bisa. Tiup. 1, 2, 3. Itu bakalan. Habis dong. Nih lihat. Oh, ini mau pakai batu es. Oke, thank you. Ternyata bartender tuh nggak harus selalu membuat minuman yang beralkohol. Minuman yang sehat kayak gini juga dibuat sama Gue pengen bartender. nanya nih ya. Enak. Bajai, thank you tapi buat siapa namanya? Agus. Lexi. Buat Lexi, ini kan banyak perempuan yang memang bekerja sebagai profesinya itu Profesi pemikat kalian. dunia malam. Benar. Tapi lu sendiri kan laki-laki bro. Kenapa lu memilih pekerjaan lu sebagai bartender? Nah, Karena kecintaan dan hobi aja. Kecintaan dan hobi, tapi Seni. bisa mendapatkan penghasilan yang bisa mencukupi. Luar biasa. Luar biasa. Kalau boleh tahu, Oke, tips kalau atau tips itu bisa sampai berapa tuh? Bisa digajinya sampai berapa? Dapat tips berapa? Kalau boleh tahu. Kalau uang tip per hari tergantung kualitas si bartender tadi ya. Iya. Kalau dia good performance, good looking, knowledge bagus, sama tamu juga pendekatannya juga enak. Ya tamu nggak segan-segan ngasih 1 juta gope. wih, Ya. satu tamu 1 juta. Iya. Bro, lu ngapain bro? Terus bro, Berapa lu? katanya anak aduh, katanya anak disco ngemilin buah ceri. Aduh, bener-bener deh. Oke, thank you Bajai. Silakan mas. Nih balik lagi nih sama Baby Z. Yes. Baby Z, tadi gue lupa nanya. Baby Z kan artis serba bisa, nyanyi dangdut bisa, nyanyi apa aja bisa. Pernah dia udah ngacara private party yang seru banget gitu? Tapi Contohnya, dibawanya kemana gitu? Ke iya, pulau apa? di pulau atau di luar Pernah, negeri? pernah. Terus kamu dia apain? Oh enggak, kalau baby tuh Lebih mahal apa selalu sih niatnya tuh kan bayarannya? nyanyi. Bayarannya lebih mahal. Lu kepo banget sih. Enggak berapa? Sebenarnya Kalau sih- berapa kali lipat? Karena baby itu kan ikut private party-nya tuh cuma hanya sebagai penyanyi. Jadi semua harganya standar karena Tapi nggak takut kan dibawa ke pulau? Misalnya nih, kalau misalnya baby mau diisengin kan bingung, nggak bisa teriak, nggak bisa apa gitu. Karena kan di pulau jauh dari mana-mana. enggak sih, karena memang di awal udah ada komitmen bahwa karena kan mereka party pasti pengen ada penyanyi dong, Iya. nggak mungkin. Nah aku jaga perform aku, ya udah kalau emang nyanyi, aku nggak ngerti private partinya mereka acaranya apa. Biasanya kan mereka ada dinner dulu apa dulu gitu, jadi baby nyanyi sebagai nyanyi aja. Masalah setelah nyanyi kan langsung out gitu, jadi intinya nggak ikutan. DBDJ. Apa tuh? Didengar boleh, dipegang jangan. Siap, gitu lah. Bener ya? Sampai luar negeri juga pernah kayak gitu. Sampai luar negeri? Iya, kayak Oke, gitu-gitu. luar biasa. Tapi khusus untuk nyanyi aja. Kalau masalah private partinya mereka gimana, kita tutup Profesional Tutup aja. profesional aja, iya. Balik lagi ke Mbak Ana. Luar biasa. Baru disebut namanya. Lu kenapa sih setiap kali Mbak Ana teriak? Apa karena dia pekerjaannya penari striptis gitu lo senang? Bukan itu. Tapi Pikirannya jangan seperti itu lah, Bi. maksudnya Jadi apa? Ya karena dia nari, Bi. Nanya dong. Aduh, susah nggak, Sang? Mbak Ana, ya. gue nunjuk lagi aja. Gua dulu. Gue begini, buat Mbak Ana. Karena Mbak Ana kan profesinya sebagai penari tanggal ya. Tanggal. Dia kan tanggalkan baju, tanggalkan celana. Aku mau nanya nih, untuk memulainya itu meningkatkan kepedeannya gimana ya? Iya. Kan pasti malu dong awalnya. Benar. Apakah Mbak sorry mabuk dulu atau Mbak udah
terbiasa, kayaknya terbiasa nggak juga deh, karena dilihat ada yang orang kan terbiasa. banyak. Iya, apalagi dilihat orang, dilihat laki-laki mata keranjang gitu loh. Gimana meningkatkan kepedeannya itu loh? Sebelumnya kita minum dulu lah sama temen-temen semua. Nggak apa-apa kan ter-teran? Oh iya, nggak apa-apa, Fer. Biar kita tahu. Jadi kalau kita ngundang, kita ngerti. Iya. Iya, terus kalau ada silaturahmi acara saya ulang tahun. Maaf, Anda nanya sama Mbak Ana rapat banget ya? Bisa digeser sedikit? Kenapa sih Anda cemburu banget sih? Bukan, saya menjaga aja nih, tahu mertua Anda nonton repot. Oh, ini kan pekerjaan. Itu mah nggak apa-apa kalau tempel. Oh, nggak apa-apa. Gimana, Man? Gimana? Iya, kita minum-minum sama temen-temen. Terus kalau misalnya emang udah enak, kita baru nari. Kita keluarin seksi kita. Mata. Pernah nggak? Ini ada. Udah Mbak Ana set nari-nari gitu tiba-tiba yang jelek udah sana ganti. Oh, yang rese gitu, Bang. Enggak sih, belum pernah. Untungnya belum pernah ya. Kalau kayak gitu kan malu banget ya kan. Enggak sih, untungnya nggak Tapi pernah. pernah nggak ada rasa ketakutan ada sanak saudara yang ngelihat? Karena kan Mbak Ana kalau lagi kerja kan nggak pakai topeng kan? Ada ketakutan gitu nggak? Ada ya mungkin saudara jauh atau siapa yang kenal gitu? Kalau keluarga kebetulan di luar kota, enggak di sini gitu. Kalau temen gitu nggak takut? Kalau temen ya cuek-cuek aja. Kita kan makan nggak dari dia. Nih bartender nih. Hey Lexi. Lexi kan pasti lu sebagai laki-laki ya. Ya. Ngelihat cewek-cewek misalnya dancer seksi, dancer striptease, penyanyi itu punya istri di rumah, nggak takut ntar lu kecantol sama cewek-cewek yang kerja di sono? Tergantung pikiran aja sih gitu. Lu Percaya. istri tapi cemburuan? Galak. Galak? Cemburuan. Contoh gimana? Pulang kamu! Bentar yang ngapain kamu pengen lihat begitu ya? Nggak boleh saya lagi begitu? Enggak juga sih. Contohnya? Jadinya sih worth it. Ya tergantung kitanya ya berpikir ya positif lah. Jadi jangan negatif. Soalnya kan udah menghasilkan yang karya yang sangat luar biasa. Gitu. Jadinya yang mempunyai sensasi membuat minuman itu udah punya karya. Beda sama orang-orang yang berpikir negatif. Kalau negatif pikirannya pasti kan hancur jadi hidupnya dia. Betul. Tapi Ya. kalau masalah ke tempat hiburan malam sih nggak masalah ya. Kalau saya tuh lebih bermasalah kalau tiba-tiba saya dengar pasangan saya tuh lagi fidget. Itu menurut saya lebih mengkhawatirkan di spa yang tematik ya. Nah itu yang mungkin harus diantisipasi oleh para cewek-cewek karena sekarang itu banyak emang tulisannya pijat, misalnya pijat sehat, tapi ternyata di dalamnya itu ada something yang terapinya itu yang plus yang ada tematik-tematik. Terapisnya sehat-sehat maksudnya. Mau lihat ini dia versi late night show cuplikan dari pijit tematik spa. Lelah dengan aktivitas kerja seharian atau bosan dengan suasana spa yang itu-itu saja? Ada spa yang berbeda dengan spa biasanya, yaitu spa tematik. Pada dasarnya, spa sendiri merupakan suatu rangkaian perawatan yang terdiri dari terapi pijat seluruh tubuh, lulur, body scrub, masker pemutih, terapi musik, aromaterapi, mandi susu, mandi aromaterapi, dan disajikan juga snack berupa kue-kue dan minum jahe hangat atau teh panas. Namun, untuk spa tematik perbedaannya terdapat di tempat perawatan tubuh yang memiliki dekorasi unik, hingga para terapisnya yang menggunakan kostum-kostum unik untuk melayani pelanggan. Terkadang diselipkan plus-plus di dalamnya. Mungkin Anda belum pernah mendengar keberadaan tentang spa tematik. Mari kita simak pembahasannya di Late Night Show. Bener. Ini mas kemanas-manasin. Orang ngasih tahu. Oke. Mau lihat cewek-cewek yang itu cantik tahu, lebih cantik dari Bu Ayu Dewi. Kok tahu sering sana? Mau lihat? Ini dia. Mereka semua terapi spa tematik. Datengin. Ada? Nggak ada yang mau mijitin lo. Kayak om soalnya. Kenapa sih justru? Setahu saya orang kalau mau pijit, kalau saya pijit di rumah bombo gitu ya. Ini kok pada pakai seragam mbak pijitnya mbak? Justru ini spa tematik. Apa kabar Mbak siapa namanya? Angel, Mbak Angel. Nita. Mbak Nita sama Mbak Angel emang kerjanya mijit gitu ya? Iya. Mijitnya Daerah mana mbak? jangan pengen nanya daerah mana dong.
biasanya sehari mijit berapa pasien? Bisa 3 sampai 4 orang. 3 sampai 4 orang sama? 3 sampai 4 orang? Bisa lebih juga. Bisa lebih juga? Itu pijitnya pakai baju-baju gini, ini contohnya baju apa sih? Ini namanya dokter. Oh, jadi dokter. Oh. Mbak, pakai baju dokter maksudnya sebelum dipijit diperiksa Gue dulu. bingung Iya. biasanya Teco kru-krunya kalau udah malam pada duduk lo di belakang lo. Yang ini pada gini lo nih. Bener lo. Wah, tahu banget. Jadi sebelum Raffi ternyata tematik itu kalau misalnya sebelum dipijit bayang ini dokter. Kalau yang ini Mbak seragam apa ya Mbak? Sailor Moon. Pramugari. Oh jadi sebelum dipijit dikasih petunjuk dulu ya maksudnya. Iya. jadi contoh misalnya saya ngomongnya nih, Mbak, saya mau dipijit dong. Nanya dulu pakai baju apa gitu? Enggak, jadi pertama itu misalnya Mas Raffinya mesen minum. Oh, mesen minum. Nah nanti sama owner kita dikasih album foto itu. Dikasih album foto? Iya. Mau ngapain Mbak? Itu banyak wanita-wanita. Saya perlu dengar gimana? Bentar dulu orang lagi. Gimana? Jadi sama owner Dengerin nih, gimana? Jadi sama owner kita itu dikasih satu album dan itu foto-foto wanita-wanita. Terserah Mas Raffi mau wanita yang mana dan tema-tema ada guru, ada Oh, jadi guru ceritanya dipijitnya sama maaf nih bajunya mereka pakaian baju guru. Terus ada pramugari juga. pramugari. Ada dokter, Jadi dokter. suster juga ada. Suster juga ada. Oh, ditusuk dong pakai jarum. Suntik. Sakit. Vitamin. Kalau yang nomor-nomor cantik itu apa Mbak? Nomor cantik. Iya kan katanya suka ada. Iya. Kesuka nomor cantik gitu apa? Itu sih Kembang desanya gitu. enggak itu Beda lah. fee. Jadi rata-rata harga grade-grade-nya. Oh, ada 800, ada 1,5 gitu. Harga sekali Iya. pijat. Mbak ini gajian atau apa nih? Atau dikasih tambah tips dari tamu atau gimana? Kalau misalkan per tamu itu kan ada grade-nya nih, ada 1,5, ada 800. Jadi kalau misalkan kalau aku kan 1,5. 1,5. 1,5 juta. Iya. Oh, mau lah. 1 jutanya itu buat owner, 500 untuk kita. Kita kalau dia ngasih tip tangan ya udah untuk kita aja. Untung nggak ya? Pernah ada yang botak-botak tinggi gitu datang nggak? Nggak ya? Iya, ada yang mau nanya nih. Menjo. Siapa dulu yang mau nanya? Ya. Menjo mau nanya. Yang gitu ya? Yang nunjuk siapa, yang ngomong siapa ya? Mau nanya? Iya, berdua gimana? Menjo mau nanya nih. Iya. Kan ada album tuh, jadi ada berbagai, ada pramugari segala macam. Itu gaya mijitnya, tekniknya sesuai dengan profesinya. Dengan profesinya masing-masing. Jadi Kalau kayak misalkan mijit pramugari. Kalau aku kan, kalau dia kan pramugari, kalau aku kan dokter. Kalau dokter ya aku kayak ruangan aku itu kayak ada tempat tidurnya, ada infusnya kayak dokter aja. Daerah mana sih? Daerah kota. Oh, daerah kota. Kita akan nanya, Mbak, oh pijit-pijit tematik itu daerah kota ya? Iya. Itu pijit jam berapa? Sampai subuh. Sampai subuh. Ayo bareng deh sini. Mbak, contoh. Nih, ini berandai-andai aja. Misalnya saya yang dipijit nih ceritanya nih. Gimana? Ini misalnya saya udah pilih Mbak nih misalnya. Sambil mijit Raffi. Saya mau yang jadi suster gimana? Iya, misalkan kan Dokter. Kak Raffi kan datang ke ruangan, Enggak, ceritanya langsung ambil. ke ruangan, Ya. duduk, Di ruangan. Di sini duduknya. Pinjam dulu ya, Pak. Dudukannya kayak gimana sih? Duduk. duduk kayak tidur kayak dokter Sofa aja. atau gimana duduknya? Sofa di meja. Sofa. Sini di sini. Keting ya. Terus nanti aku pakai teleskop kan karena kayak ini. Dibuka gitu. Bisa. Yang ini nggak sakit. Aduh, ini Sehat aku aja. Mungkin yang bawah kali ya yang sakit gitu. yang bawah yang sakit. Daerah kota ya? Penonton, ada yang tahu nggak? Ini laki-laki berdiri semua. Itu kamera laki-laki semua. Bantu mati di belakang kamera itu lihat ke belakang itu, pusat banyak banget. Pada begini kok.
Mbak, kalau di tempatnya Mbak, pijitnya tidur apa duduk? Ada yang tiduran. Oh, tidur di sana? Oh iya. Pernah duduk. Coba maaf ini cerita tempat di dulu ya. belakang. Coba. Iya, di sebelah sana dulu, Bin. Aduh, Bu Dokter saya sakit nih. Gantian ya. Coba sama yang pramugari ya. Pramugari, saya mau dianterin dong, bisa terbang nggak? Mau terbang sama saya atau sama pesawatnya? Oh, saya pengen terbang sama kamu ke langit ke-7 berdua. Iya, mulai dipijit nggak, Mbak? Duduk dulu ya. Iya. Kapan terbangnya nih, Mbak? Pakai yang aman-aman nggak? Sabuk pengaman nggak? Mau ya dipakein atau pakai sendiri? Mau dipakein aja, tapi ini dilepas dulu ya. Boleh. Tidur. Saya udah mulai pegel nih, Mbak. Saya mau nanya dong, Mbak pijat atau di pijat? Pasangin aja. Mbak, ini biasanya kalau pijat ini seluruh badan? Seluruh badan? Iya, tapi dia harusnya pertama kali datang lihat album harus mandi dulu. Hah? Mandi dulu? Lagi. Itu mandinya mandi gitu? Iya, mandi dulu. Mandinya sendiri kan, Mbak? Mandinya sendiri, tapi nanti kita yang pakein kimono. Waduh! Oke. Jadi pijitnya dari ujung kaki sampai ujung kepala ya, Mbak? Iya. Ini udah pijit, Mbak. Biasanya sih tergantung dari Mbak, sambil cerita dong. Ceritanya kan jadi udah berapa lama kerja? cerita. Mbak, kapan landingnya nih, Mbak? Kok belum landing? Mau landingnya sebelah mana? Aduh, Mbak, ini kok pesawatnya pramugari belum landing sih. Tak lama istrinya pun datang. Mana yang mau dipijit? Hah? Mau dipijit? Nah, Ini ya jangan tidur-tiduran di sini. ngeganggu aja sih ya nggak? Aduh, taruh. Kenapa? Mas Regi, iya bareng nanti habis sini ya. Oke, Mas. Regi. Saya agak speechless ya di episode kali ini ya. Kenapa? Saya cuma mau tanya, ada yang tahu nggak yang suka ada penyadap handphone tuh di mana tuh? Masa tempel. Jadi kalau Percaya dong sama, kan nggak semua orang begitu. kalau udah ke daerah kota, saya samperin pakai hidran, saya getok kepalanya. Kenapa sih? Tuh kan lagi enak-enak. Biasa aja kalau mau pijit mah panggil aja mbok di rumah tuh pakai minyak air Biasanya putih. kalau dipijit gitu dapat tipsnya gede nggak, Pak? Tergantung. Tempat duduknya, Mbak. Sini deh, Mbak, boleh, Mbak? Ayo, Mbak, kita bersulang. Mbak, kalau dapat tadi kan kalau yang Mbak Dokter 1,5 ditambah tips jadinya bisa berapa satu hari? Kalau hotel kan satu hari itu kan bisa 3 sampai 4 orang. Kalau untuk kita kan 1,5 itu kan 1 juta. Jadi bisa 5 jutaan lah. Wah, Satu hari 45 juta. hebat. Ada yang mau nanya nggak? Bajai. Bajai mau nanya, Bajai. Semuanya pada nanya ke situ semua. Terserah mau tanya siapa. Saya nanya ke yang topeng tuh. Ya, semuanya topeng. Ada temen gue lagi nonton. Nabila Sakib lagi nonton. Aduh, tema hari ini seru banget, si Afi kesenangan tuh gitu. Nabila lagi nonton. Nabila lagi nonton. Gue boleh nanya nggak nih? Boleh. Yang mana, Bung? Jadi tadi Ini, gua yang penari tiang itu loh. iya. Mana? Ya. Ada pelatihan khusus nggak sih? Kan pasti harus menarik perhatian orang dulu. Tahapan step by stepnya itu ada nggak? Apa ada personal trainernya atau
emang ngelatih sendiri? Ada lah, pasti ada yang ngajarin kalau misalnya tari-tarian kayak gitu. Nggak mungkin kalau kita tuh bisa sendiri, nggak mungkin. Oh, siapa tahu bawaan bakat, bahkan alami gitu. Enggak lah, ada koreografernya gitu, jadi nari-nari gitu. Kalau terapisnya ada pelatihan nggak? Oh ada, kita sebelum masuk itu kita kan di training 1 sampai 2 minggu. SOP-nya ya? Iya. Tapi kalau mereka ada SOP. standar Apa tuh? operation procedure. Kok gua nggak tahu? Nggak ngerti ya? Ngajarin rapi dia ngerti. Oh iya. Kalau Ada penari, Twitter nih. Oh iya silakan. ya kalau penari tadi kan diajak ke privat-privat gitu kan bisa kan? Mau gitu. Kalau mbak-mbak yang terapis ini kalau di luar jam kerja gitu, semisal saya undang ke rumah atau apartemen gitu bisa juga. Kalau saya maksudnya bisa nggak? Kalau untuk nomor handphone atau minta kita nggak bisa kasih, jadi mintanya langsung ke owner atau ke resepsionis. Oh gitu. Tapi kita mau tanya nih. @AL_Alex94. Pernah nggak sih ngerasa risih dengan pekerjaan yang dijalani, kan identik dengan dunia malam gitu? Atau mungkin keluarga di rumah tahu atau enggak dan segala macamnya. Silakan. Dari mana? Apa tadi? Mbak Ana. Lo risih nggak sama pekerjaan yang dijalani? Oh enggak lah, nggak risih sama sekali. Nggak risih sama Malah sekali. seneng. Oh senang. Kalau terapis? Kalau aku keluarga sih nggak ada di Jakarta ya, keluarga tuh ada di Sumatera Barat, nggak ada yang di sini. Jadi nggak ada yang tahu. Jadi nggak ada yang tahu. Mbak Pramugari juga gitu? Iya nggak ada yang tahu. Kalau misalnya tahu di Nggak ada yang tahu ya. Kalau BBC atau mungkin teman-teman di sini seandainya ada yang punya teman gitu pekerjaannya seperti ini, apa yang mau kamu lakuin? Lah cuek aja lah, atau mau kamu nasehatin, atau kamu mau ajak kerja yang lain? Kalau baby sih, kalau untuk itu yang pribadi ya. Sekarang setiap orang itu punya jalan hidupnya masing-masing. Selagi dia berteman sama baby baik dan tidak pernah nyinggung masalah pribadi atau apa sih, baby sayang sama mereka Jadi aja. urusan dia, urusan dia. Ya, urusan dia, karena kan berhubung dengan ekonomi ya gitu. Oke. Aku tuh masih penasaran ya kalau misalnya di sini tuh kan dari pijet, striptease itu sebenarnya pertemuannya selesai di situ atau bisa berlanjut ke tempat yang lain? Jangan dijawab. Wah ini tetap di Late Night Show. Pertanyaan terakhir untuk terutama yang di sebelah kiri saya, kalau udah selesai atraksi nih ya dengan profesi masing-masing, apakah berhenti sampai di situ atau ke tempat yang lain? Silakan. Ngerti lah. Gimana? Ngerti. Ngerti apa nih? Ngerti Ya, lah, ngerti pokoknya kalau kayak misalnya gitu, udah kayak tahu-tahu. gitu. Daripada ini yang mendingan nanggung, ya sekalian aja, ya kan? Oh jadi cukup ngerti lah jawabannya gitu ya. Oh berarti nggak sampai di situ, lanjut lagi. Jejet. Kenapa Jadi seneng banget? ya nggak. Oke, kesimpulannya bagaimana untuk teman-teman semuanya nih dengan tema kita Pemikat dunia malam. Pemikat dunia malam. Kalau dari DJ sendiri kamu gimana DJ? Gimana? Kesimpulannya untuk malam hari ini tentang pemikat dunia malam. Plan kerja kamu juga sebagai DJ, apa yang mau kamu sampaikan? Balik lagi kayak ke profesi masing-masing orang kan punya tujuan masing-masing beda-beda. Jadi aku tetap menghargai apapun pilihan pekerjaan seseorang. Kan mereka juga punya alasan kenapa bekerja seperti itu. Oke, sip. Baby sih? Sama baby juga begitu. Karena kan setiap orang juga dia punya kebutuhannya masing-masing ya. Jadi mungkin dia pikir dengan cara seperti itu dia bisa menutupi kebutuhan hidupnya dengan profesi itu. Jadi selagi dia tidak merugikan orang lain, monggo gitu. Oke. Ya. Jadi urusan-urusan pribadi tapi sih masing-masing. kalau teman baby yang memang dancer, dia bilang gini, suatu hari kalau aku udah banyak uangnya udah banyak, aku pingin buka usaha. Jadi kebanyakan mereka tuh batu loncatan aja kayak gitu sih, buat Oke, modal. cari modal. Iya. Lexi, kita tadi ngobrol sedikit ternyata sekarang udah buka sekolah bartender. Jadi mungkin memang ini masa depan yang diinginkan dari dulu ya. Hobi, jadi cita-cita, akhirnya jadi ya bantu orang banyak juga, udah pada sukses ke Eropa dan luar negeri. Oh tuh, hobi jadi cita-cita. Akhirnya membantu orang. Mungkin dari Teli sebagai dancer energik. Kalau aku sih cuma biasanya orang kan ngejudge kita penari suka nari malam di mana di klub atau di mana, ngejudge-nya udah macam-macam. Cuma ya udahlah, main your own business gitu. Just sit back, relax and enjoy the show aja. Oke, urus urusan masing-masing. Silakan untuk Mbak Ana dan kedua terapis kita.
Menurut aku sih mending nggak usah dicoba. Kalau kayak Mas itu kan nggak tender, kakak itu dancer, itu positif semua. Kalau kita kan negatif. Jadi kalau bisa jangan sampai dicoba. Kalau dicoba pasti ketagihan karena uangnya kenceng. Mending nggak usah. Oke, berarti itu mengagetkan ya. Kalau tips, kalau tadi kan pijit itu nggak selamanya yang dia ada kan pijit yang real pijit gitu kan ada. Mungkin yang untuk profesinya Mbak ini. Jadi untuk yang di luar sana, untuk yang wanita nggak usah nyoba karena takutnya begitu sekali nyoba. Dan untuk Kalau untuk pria-prianya tipsnya kalau bisa sih cari kepuasannya di dalam rumah. Sama istrinya sendiri. Sama istrinya maksudnya, sama pasangannya. Tuh dengerin tuh pria-pria di luar sana. Belum tentu juga, ada juga yang di luar lebih puas. Ya banyak lah pasti, tapi ya balik lagi memang pilihan hidup ya. Iya lah. Oke, baiklah, terima kasih banget semua bintang tamu. Apapun profesinya kita hargai di Late Night Show karena kita undang untuk mengambil pelajarannya. Baiklah kalau begitu, terima kasih. Mas Lexi silakan